Bapak Budi Purnomo ST yang diwakili oleh wakilnya Bapak Nafisun, yang saya hormati Ketua DKM Musalla Al-Hidayah Sahibul Bait Al-Mukarram Ustaz Suparman Selamat, dan juga Ustaz Yayan Gunawan. Yang saya hormati Bapak RT 09 Bapak Sunggung Dwi Putra, Bapak RT 08 Bapak Sohadi, dan juga Bapak RT dari 01 sampai 020 RW 022, dan yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Sumantri, Al-Ustaz Prastio, Ustaz Faisal Fahmi, dan juga Ketua Dekan Masjid Zamzam Ustaz Hudi, dan yang saya hormati Majlis Taklim Qurratul Ayun Mama Raisa, dan juga pengurus BKK Ibu Anjani, dan sepuh masyarakat Bapak Stono dan Bapak Budi Sambodo. Pertama-tama marilah kita pun panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah menurunkan rahmat, nikmat, taufik berserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu dalam rangka acara Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti kita dapat berkumpul di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mampu merubah manusia dari alam jahiliyah menuju ke era pembangunan manusia seutuhnya, yakni kita sekalian berada dalam agama Islam yang penuh kebenaran. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti saat dijemput oleh malaikat Israel, didampingi oleh guru-guru kita, didampingi oleh orang tua kita, dibawa ke alam kubur, disambut oleh wali-walinya Allah, oleh Syabdul Qadir Al-Baghdadi, dibawa untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan Mau'idul Hasanah, sebenarnya saya nggak pantas disebut Mau'idul Hasanah, karena Mau'idul Hasanah itu orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang mampu menjaga kelakuannya, menjaga lisannya dari hal-hal yang buruk, dan memiliki jangkauan ke arasy. Itu orang yang mampu memberikan Maulidul Hasanah. Saya manusia biasa yang hanya memberikan nasihat kepada bapak dan ibu, terutama para asyatid di sini dan para sepuh. Kalau saya mengajarkan itu dalam tawaduknya Rasulullah, kita sangat besar, karena di sini meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak pantas saya mengajari bapak-bapak, tapi untuk memberikan nasihat itu diperbolehkan dalam ilmu tawaduk atau akhlak yang baik. Karena orang tua yang salah itu boleh dinasihati tapi tidak boleh diajari. Termasuk Pak RW ini
dan DKM-nya lebih sepuh dari saya, jadi nggak pantas saya menghadiri beliau. Masih nasihat nggak apa-apa Pak DKM. Sebelum saya menyampaikan nasihat saya mengirimkan Fatihah dulu kepada orang yang berjasa di Indonesia dan orang-orang yang menjaga nurnya Nabi Muhammad. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi aswadihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadratihi Nabil Adam wa huwa Nabi Nabi Muhammad alaihi salam wa ala hadli Ibrahim wa Ismail alaihi salam wa ala hadli Nabi Yusuf ibn Yaqub Isa alaihi salam wa ala hadratihi Nabi Yunus Nabi Ilyas Nabi Ayyub Nabi Musa wa Harun wa Isa wa ala Jibril wa Mikail wa Israfil والحد الشيخ سلطان صبر القائد البغدادي والحد الشيخ سباكر والسلطان الكبرى والى حد الرسام والحد الشيخ خالد عبد اللطيف والى حد الشيخ محشاري والحد المعصف حد العلماء والشيخ معصوم سيد الحسن راسي مهاجر صعب القادم الرباية وعصرهم وفورهم والحد منصوبر والى حضراته درة الرسول حد حسين بن ابي الادرس حد الحرب الحي حد حسن بن محمد حد pada sedang Ahmad Jakarta Kiai Hadul Ali wal Hads bil Makan hadil wilayah bablan syai'u lil ila fi hadal majlis wa alihim wa ahli zilzatihim syai'u lillahina wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mengirim Fatihah barusan karena di belakang ibu-ibu di kebun itu banyak yang mengikuti acara ini. Jadi orang makhluk lain di luar kita malam ini ikut berkumpul karena pengen tahu rahasia Allah yang turun dari aras. Siapa? Yaitu jin-jin yang ada di bablan ini kumpul di sini, ada di belakang ibu, ada di musola, ada dekatnya Ustaz Mantri, gitu. Kumpul karena pengen tahu acara di musola Al-Hidayah itu mengadakan acara Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nabi Muhammad manusia yang sangat agung, lahir pada hari Senin awal tahun Gajah tanggal 20 April tahun 571 Masehi, berarti sekarang sudah 1454 tahun yang lalu. Ini jauh sekali. Jadi pantas Maulid Nabi ini menjadi sengketa. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Padahal Maulid Nabi Muhammad ini lebih besar, lebih agung ketimbang hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya dan yang lain-lainnya dalam Islam, bahkan lebih baik ketimbang bulan Ramadan. Kenapa? Nabi Muhammad adalah pilihannya Allah. Maka Allah memilih bulan Rabiul Awal itu bukan ada tujuan. Allah tidak mau kekasihnya disaingi dengan yang lainnya. Allah tidak mau kekasihnya disaingi dengan bulan Ramadan, tidak mau disaingi dengan bulan haji, tidak mau disaingi dengan bulan Sya'ban. Maka dilahirkanlah Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal agar menjadi beda bahwa Allah sangat mencintainya Nabi Muhammad. Makanya ini beruntung Al-Hidayah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan berkah besar. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya,
man a'dama ridikun talau syafi'al yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari lahiranku, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat akan bersamaku, kata Rasulullah. Jadi tak usah khawatir, Pak DKM nanti akan masuk surga sesuai hadis Rasulullah. Man anfaqa dirhaman fi maulidi fakannama anfaqa dirhaman fi sabilillah. Ibu-ibu yang kemarin ikut nyumbang 1.000, 2.000 ke acara malam ini, nyumbang kue, nyumbang air, itu sama dengan halnya ibu dan bapak menyumbang 1 gunung emas dalam perang fisabilillah. Jadi gak usah khawatir. Yang gak ikut urunan sama dapat juga. Katanya sama-sama makhluk qiyam. Jadi gak usah khawatir. Wajib hukumnya bapak dan ibu masuk surga. Jadi kalau ada Ustaz bilang orang kalau nggak sholat masuk neraka, mana hadisnya? Mana ayat Qur'annya? Terus apa sabda Rasulullah? Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala al-jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dakhala al-jannah. Kok berani-beraninya orang Indonesia mengatakan akan masuk neraka? Berarti berani menentang Rasulullah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu urusan lain. Pada kadang sembahyang lain lagi urusannya. Allah menurunkan malaikat ribuan yang baca syahadat itu dicatat akan masuk surga, yang sholat dicatat malaikat lain, yang puasa dicatat malaikat lain, yang berbuat baik dicatat malaikat lain. Bukan satu malaikat yang mencatatnya, tapi ribuan malaikat. Jadi bapak yang ikut makhluk qiyam dicatat masuk surga oleh Allah. Ini cuma ngurun, nggak ikut malaikat semalam, nggak ikut nyumbang, di WA juga nggak datang, malah main gaple. Antar Pak RW, entar Pak RT, entar Pak DKM, yang penting acara pasti saya datang, walaupun belakangan. Nggak ada masalah kata malaikat. Kenapa kok saya bilang yakin masuk surga? Orang Abu Lahab aja yang dijamin oleh Allah masuk neraka. Abu Lahab yang dijamin masuk neraka dan dikritik oleh dengan kata tabbat yada. Hadisnya jelas, Imam Bukhari. Faqad jaa fil Bukhari annahu yuhaffafu an Abi Lahab kull yaum isnain. Abu Lahab setiap hari Senin itu yuhaffafu, dapat keringanan dari Allah gara-gara bi'tihi bisuibajaratihi, gara-gara memerdekakan budaknya Suwaibah. Begitu Rasulullah lahir, dikasih tahu bahwa keponakannya lahir, Abu Lahab ngopi bikin sendiri, nggak ada pembantunya. Kenapa? Saking senangnya Abu Lahab, pembantunya dimerdekakan. Udah, hari ini Suwaibah kamu nggak usah kerja, bebas kamu sekarang. Gara-gara ini aja Abu Lahab yang dikritik oleh Allah ditabbat yada, celaka binasa kedua tangannya Abu Lahab, fil jahim daiman, masuk neraka selamanya. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab ini mendapat keringanan siksa dari Allah. Masa umatnya Nabi Muhammad? Makanya Sayyid Maliki, cucu Rasulullah yang ada di Mekah, pernah ke Rusia, itu mengatakan ad-dariyatuh jawasil ihtifal.
ada kitab karangan Imam Maliki namanya kitab Haul Ihtifal, artinya tahun kesyukuran, tahun selamatan. Kita malam ini Haulal Ihtifal, kita mengagungkan bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi. Kan lucu kalau ada orang bertanya, lima tafrahu, ngapain sih harus merayakan maulid Nabi? Uang anaknya aja lahir belum ketahuan prospeknya kayak apa. Ibu kalau lahir, bapak punya anak lahir belum ketahuan anaknya jadi apa. Apa nanti anaknya bapak itu jadi soleh dan soleha, atau justru akan membunuh bapak, akan menghancurkan bapak, akan memasukkan bapak ke neraka. Kok senang anaknya lahir? Kenapa Nabi Muhammad lahir diperingati maulid nabinya dibilang lima tafrahu? Kenapa kau senang? Padahal Quran jelas, kul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi birahmatihi bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, falyafrahu bidzalika falyafrahu, maka seharusnya bergembira dan bersyukur. Kita harus menyukuri adanya lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai ke tanah bebelan ini orang yang pertama memperkenalkan Nabi Muhammad, maulidnya Nabi Muhammad, yaitu zaman Abbasiyah, yaitu Raja Al-Hakim Fillah. Kemudian yang membawa maulid ke Indonesia itu Wali Songo. Kita tahu ini gara-gara Wali Songo. Makanya Arab itu jauh. Kalau kita berangkat haji itu butuh 11 jam. Itu pun belum daftar tunggu 10 tahun. Kalau kita bisa berangkat, kalau enggak ya mati. Makanya sampai Indonesia itu berubah. Al-Quran yang turun 30 juz nyampe Indonesia, nyampe Babelan. Tadi dibaca oleh ibu-ibu surat apa? Surat Al-Mulk. Cuma hafalnya tabarakalladzi biyadihil mulk. Cuma hafal itu. Ada yang nyampe ke Indonesia itu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada nyampe cuma Yasin. Cuma kebagian Yasin doang. Orang Jawa kebagian satu ayat Nun. Mana pada orang Jawa dipanggil Pak Hari Non. Itu titipan Al-Quran. Wali Songo menitip Al-Quran ke orang Jawa dengan kalimat Nun. Kan dulu orang Jawa nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti. Maka kita dengan bangga kita mentang-mentang seakan-akan religi. Enggak, orang nenek moyang kita orang Buddha. Iya kan? Jangan bangga. Mbah kita, nenek kita orang Buddha, orang Hindu. Kita ini baru tahun berapa masuk Islam? Awal-awal orang Indonesia Hindu dan Buddha. Karena masuknya Islam Indonesia yang dibawa oleh Songo, kita tahu. Makanya orang-orang Jawa, kiai-kiai Jawa itu simpel, nggak pernah masalah. Kiai, saya tahunya cuma Yasin, udah pada Yasin. Saya ini gabus, nggak repot pak. Tamu-tamu saya bandingan semua. Kiai, saya kalau kerja malam Kiai. Kerja apa? Ya cuma nunggu-nunggu di jalan Kiai. Saya tahu dia preman. Terus gimana saya supaya saya selamat di jalan Kiai? Saya kasih bacaan untuk menang berantem. Ini baca wa idza batastum jabbari. Dibaca.
Digebukin nggak apa-apa, ampuh, luar biasa Kiai. Ilmunya Kiai luar biasa. Saya digebuk 10 orang nggak apa-apa, tambah yakin, baca terus. Terus ada istrinya suaminya selingkuh, saya kasih istrinya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Lengket lagi suaminya, mantep Kiai bacaannya. Ada maling yang pengen selamat supaya nggak ditangkap, saya kasih juga. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim. Udah dibaca nggak kelihatan. Benar. Kenapa? Al-Quran. Apa Kiai haram? Enggak haram. Kenapa haram? Karena Allah sudah bilang, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku akan menjaganya. Maka jangan dimusuhi preman, gak usah. Maling gak usah dimusuhin. Kasih Al-Quran 1 ayat. Lama-lama dengan Al-Quran 1 ayat, dia akan kembali kepada Allah. Kenapa? Tiap habis maghrib walaupun gak sholat dibaca. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim. Ampun, luar biasa. Anak muda yang saya kasih, yang perempuan, yang laki-laki, semua senengin orang, saya kasih. Idza qala yusuda bihi abadin ra'aitu ahada syaraka basyam sawal qamar ra'aitu bisajidin. Bagus, muhabbah. Wa alqaitu alaika mahbatan minni. Ini yang dibawa Rasulullah di Indonesia. Makanya Al-Hidayah saya dengar tadi, tahu siapa yang jadi imam? Baguslah jadi imam, nggak usah panjang-panjang. Kalau jadi imam tarawih, bacanya Yasin, bubar jemaahnya. Nggak usah lama-lama. Saya lupa, mohon maaf. Kalau saya masih belum bagus, saya belum sembahyang bercanda, Pak. Mohon maaf. Jadi saya nggak pantas sebut kiai, nggak sebut atas. Dipanggil Ustaz tuh nggak pantas. Saya bercanda. Saya mesra dengan Allah. Ngapain sholat itu selalu Allah? Nggak usah. Allah buat yang simple. Bikin tegang, nggak udah tegang Allah. Kok ngadep Allah kok tegang? Bikin misra kita sama dengan Allah. Kalau zikir itu bikin misra dengan Allah. Kalau kita bersalawat kita bikin misra dengan Rasulullah. Enggak usah tegang, misralah dengan Allah. Kalau malam misra dengan Allah. Kalau bapak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka orang tuanya bapak, guru-gurunya bapak, Rasulullah hadir rohnya, akan membantu langkahnya bapak, akan membantu langkahnya ibu. Kembali ke masalah akhlaknya Rasulullah. Rasulullah manusia yang agung, manusia yang sangat baik. Dalam sebuah kitab diterangkan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsana khulqan wa khuluqa. Nabi Muhammad manusia yang sangat ganteng, tampan dan yang baik, dan juga mempunyai akhlak yang baik. Wahdahum ilhaqi turuqah, dan Rasulullah itu memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang baik. Wa halaqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi kalau bapak pengen tahu akhlaknya Rasulullah di Al-Quran, maka kita harus tahu. Kita juga sebagai laki-laki nggak boleh mentang-mentang. Kalau pengen tahu akhlaknya Rasulullah, ya Allah, Pak Rasulullah itu nyuci baju di sendiri dapat. Terus kalau kita benar pengen mengikuti suri teladannya Rasulullah, kenapa kok istri sampai bengik begitu? Suruh nyuci, suruh masak, suruh ngepel, masih ditunggangin. Semua istri. Rasulullah bahkan menjahit bajunya itu dijahit sendiri. Kan bertolak belakang dengan kita. Saya lebih nyuci lebih. Demi
Allah saya nyuci baju sendiri. Saya ingin tahu betapa beratnya seorang istri melakukan menjadi ibu rumah tangga, masak, nyuci, ngurus anak. Coba suaminya suruh ngurus anaknya, suruh masak, suruh nyuci, atau dibalik suami istrinya yang tadi kerja. Makanya saling menghormati. Ini kan bapak merasa saya paling hebat, padahal nggak tahu di depan saya ini ada orang yang lebih hebat ketimbang saya. Siapa saya nggak tahu. Yang penting ada orang yang hebat di sini, lebih hebat ketimbang saya. Makanya karena kita nggak tahu, perlu kita harus kedepankan akhlaknya. Oh, saya paling hebat, saya pakai serban. Saya tadi nyesel, sumpah nyesel, saya ngirim foto saya ke Pak RT pakai serban. Saya tadi pagi pakai serban, enggak ya? Kalau pakai serban nanti dikirain saya bukan kiai, tapi dipanggil kiai. Apa sih artinya seorang kiai? Orang ada kiai peleret itu malah tombak, ada doa, ada kiai selamat itu malah kebo. Iya kan, di Jawa itu sebutan tuh nggak ada masalah. Ibu harus tahu apa sih akhlaknya Rasulullah. Rasul itu baiknya luar biasa. Sama Islam baik, di luar Islam pun juga baik. Maka bapak dan ibu kumpul di perumahan ini, kita nggak usah milih-milih. Ada perintah Rasulullah tetangga yang harus bapak hormati. Yang pertama, orang Islam yang menjaga ibadahnya itu dihormati. Yang kedua, orang Islam yang tidak menjaga ibadahnya juga dihormati. Yang terakhir, dia bukan orang Islam tapi tangga, itu pun juga harus dihormati. Oh bapak nggak usah, ngapain dia bukan Islam? Itu kata siapa? Nabi Ibrahim itu Pak, pernah dia tanya tangganya, umur 70 tahun. Dia pengen minta makanan. Ya Ibrahim, tolong berikan saya makan. Nah Ibrahim menjawab, saya nggak punya makanan, karena orang itu orang kafir. Kemudian Allah datang, Ibrahim, kamu baru kali ini didatangkan orang kafir. Saya 70 tahun ngasih makan orang kafir kok kamu hamba saya, Tuhannya, kata Allah. Nah ya kok bapak merasa hebat? Orang yang ngasih makan itu Allah. Bahkan ke anjing sama babi pun kita harus menghargai sesama makhluknya Allah. Artinya kita nggak boleh sembarangan sama anjing sama babi. Dia tuh dikasih kehidupan oleh Allah. Kalau pengen tahu akhlaknya Rasulullah, ini yang singkat sekali Pak DKM bilang jangan lama-lama kiai. Oh saya juga nggak butuh lama gitu. Terus apa yang dilakukan ibu? Di samping ibadah yang baik, taat sama suami, suami pun juga begitu ke istri, sama tangga, sama yang lainnya. Kenapa? Makhluk ini ikut urun juga, jin juga ikut urun, tumbuh-tumbuhan ikut urun. Makanya waktu Nabi Muhammad lahir itu Allah memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, nadi fi sa'il makhluqat. Jibril, panggil seluruh makhluk, min ahli ardi was samawat, penghuni langit dan bumi. Anquluhu fi hadzal lailati fi badni ummihi masrur. Pada malam hari ini, kata Allah, aku akan pindahkan rohnya Nabi Muhammad ke ibunya dalam keadaan bahagia. Makanya kalau bapak tahu, waktu lahirnya Nabi Muhammad yang dibaca sama adik-adik saum kiamat, saya kaget juga panggilannya hadroh saum kiamat. Asal apa? Saum akhirat.
Saya takutnya, wah ini kok namanya mengerikan. Tapi nggak apa-apa, cuma nama kok. Sama akhirat, luar biasa. Tadi baca, fahtazal arjum turaba wasti besyara wasdadal kursi haibata wa waqara. Saat Nabi Muhammad mau lahir, itu ars bergemuruh dengan takbir dan tahmid. Subhanallah, itu membayangkan perasaan ngeri, merinding kalau mengucapkan subhanallah saat mahal qiyam. Itu ucapannya malaikat itu. Subhanallah walhamdulillah wala. Aras bergemuruh, kursi bergetar, saking takutnya sama nurnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad ini ciptakan Allah sebelum ada langit dan bumi. Cuma Allah sama Nabi Muhammad, kemudian dipindah ke badannya Nabi Adam, terus sampai ke Abdullah, dijaga oleh Allah nur Nabi Muhammad ini. Maka kita kebagian nur Nabi Muhammad ini, subhanallah. Bapak dan ibu kakek kita dapat nur Nabi Muhammad, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu gara-gara nur Nabi Muhammad, Bapak ya. Itu gak gampang. Maka saya heran kalau ada orang mengatakan kamu masuk neraka gara-gara main sholat, kamu masuk neraka gara-gara main judi. Itu urusan lain. Jangan mendastis seorang masuk neraka, apalagi kafir atau orang Islam. Jangan loh Pak, jangan. Itu menyalahi Rasulullah itu. Kenapa? Nabi itu nanti di akhirat pengen banyakkan umat. Kok Bapak ngedoain orang masuk neraka? Coba bayangin. Ini tadi saya melihat di papan ada pelajaran kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nanti hafal sampai hatam kitab Riyadhus Shalihin, nanti di kitab itu ada sebuah cerita. Ada orang meninggal, selama hidupnya nggak pernah sholat. Bisa buka. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Kerjanya cuma main judi, membunuh orang, mabuk, dan segala macamnya. Begitu meninggal, semua masyarakat Bebelan nggak mau datang. Kenapa? Ini dianggap manusia laknat. Karena waktu tarawih nggak tarawih, Idul Adha malah mabuk, Idul Fitri mabuk. Tapi ada sebuah orang ulama bermimpi bahwa ada orang Bebelan namanya si A, itu lagi tunggu oleh Allah. Wah, ada namanya seorang A, taruhlah Pak Bambang. Ada seorang jenazah di Bebelan namanya Bambang, lagi ditunggu oleh Allah. Kemudian ulama wali datang ke Bebelan. Nyampe di Bebelan ternyata berbalik 180 derajat. Semua tangganya nggak mau, mandiin nggak mau, gali kubur nggak mau. Ditanya ke sama kiai, kenapa kok ada lawat? Ini manusia bangsat kiai. Tapi ini Islam, wah ini bangsat kiai. Ini nggak pantas dikubur kiai, yang pantas dibuanglah ke laut. Dia dimakan oleh ikan buas, atau dibuang ke hutan, dia dimakan hewan-hewan yang ganas. Tapi ini umatnya Rasulullah. Hanya berkasih tahu bagaimanapun orang itu, kalau Islam kita harus dirawat jenazah seperti Islam. Sudah, karena kiai yang ya udah ikut, walaupun berat hati. Kemudian setelah dimandiin, disolatin, datang ke istrinya. Kiai datang ke istrinya, Bu, coba saya nanya, sebenarnya suaminya ibu kerja apa sih? Kiai, suami saya itu kiai cuma kerjanya judi, minum-minum, mabuk, dan membunuh orang.
Ada nggak satu kebaikan yang berkati ke suaminya? Nggak ada, Kiai. Coba ikutin, nggak ada, Kiai. Bahkan saya, Kiai, kerjaan saya cuma nyari kayu bakar di hutan, karena saya nggak pernah belanjain selama nikah sama suami saya. Itu pun hasilnya dirampas sama suami saya. Kalau nggak dikasih, saya dipukulin, dos, Kiai. Sedih, Kiai ini. Sudah berangkat dikubur. Setelah dikubur, Kiai ini bilang dalam hati, nggak mungkin saya mimpinya bohong, karena saya nggak pernah bermimpi bohong. Datang lagi ke istrinya, coba Bu, ingetin, ada nggak suatu kebaikan yang dikerjakan suaminya? Oh, nggak ada, Kiai, sama sekali nggak ada. Hanya apa? Kiai ini sedih, Mas saya sih ini mimpi salah. Tidak, pulang. Begitu nyampe di pagarnya, dipanggil sama istrinya, Ta'al, ya Syekh, kesini Kiai. Kiai senang, sampai ditinggalkan sandalnya saking senangnya, menandakan mimpinya dia benar. Kiai, ada suatu kebaikan suami saya, yaitu di kampung sebelah suami saya itu memelihara 3 anak yatim. Bahkan dia siap membunuh orang, Kiai, kalau anak yatim ini tidak makan. Dia cari upah membunuh orang, dia berjudi, hasil judinya dikasih ke anak yatim ini, Kiai. Ya Allah, coba bayangin, bisa Bapak hukumin hadis ini? Coba bagaimana hukumnya? Maka kita, karena kita nggak ngerti rahasianya Allah, itu sirrun min asrarillah, rahasia dari rahasianya Allah, kita perlu menjaga akhlak kita. Kenapa? Rasulullah itu dikatakan apa? Uswatun hasanah, manusia yang menjadi suri teladan. Maka kita nggak perlu gontok-gontokan, yang penting Bapak tahu hukumnya sekarang. Masalah maulid jelas loh Pak ya, jelas. Sayyidina Umar mengatakan, man a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan menghidupkan agama Islam. Terus yang lebih ekstrim lagi, perkataan Sayyidina Ali, man a'zama maulidi man a'zama maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kalau ada orang mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut tidak akan keluar, tidak akan mati dari dunia ini kecuali membawa iman. Kita kan nggak tahu ya Pak ya, mohon maaf. Saya sering ngasih tahu, ada orang meninggal tersenyum, bahagia, melihat surga, belum tentu juga. Ada orang nangis, netes air mata saat mau meninggal, dianggap takut sama neraka, enggak juga. Maka jangan Bapak macam-macam bilang sesuatu yang enggak baik orang yang meninggal. Saya menceritakan Imam Ibn Al-Azham mengatakan begini, dia santrinya hebat-hebat loh Pak, ilmu tasawufnya luar biasa, di atasnya Imam Athaillah. Itu mengatakan begini, saat dia meninggal, santrinya keliling semua, kemudian talqin, la ilaha illallah. Syekh Ibrahim geleng-geleng, enggak mau baca la ilaha illallah sampai 3 kali. Santri nangis, ya Allah, kiai saya meninggal dalam keadaan kafir karena nggak mau menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Dengan izinnya Allah, Syekh Ibrahim dibangunkan lagi oleh Allah. Ditanya sama santrinya, Syekh, kenapa tadi waktu saya bilang la ilaha illallah, Mas Syekh malah geleng-geleng? Tadi itu setan ngajak saya, Ibrahim bilang Allah itu 2, saya nggak mau geleng-geleng.
Kalau kamu nggak mau bilang Allah dua, bilang Muhammad itu bukan tulisannya Allah, dia juga geleng-geleng. Yang ketiga sudah, kalau kamu nggak mau mengatakan Nabi Muhammad Rasul, bilang Allah itu bukan Tuhan kita, juga geleng-geleng. Bapak perlu ingatkan Pak ya. Jadi kita perlu berprasangka baik ke orang-orang yang meninggal. Ya Pak ya, mohon maaf, ini saya buka ilmu tasawuf ke Bapak. Ini kan Ustaz Semantri ada yang di pelosok, insya Allah sudah paham hikam ilmu tasawuf. Kita ini diajarkan ya, hati-hati dengan diri kita sendiri. Allah sudah menitipkan sesuatu yang terbaik ke Bapak ya. Sampai Allah bilang nahnu aqrabu ilahi bil hablil warid. Aku kata Allah lebih dekat ketimbang urat nadi kamu. Coba siapa yang bisa menafsirkan ayat ini? Allah lebih dekat dengan urat nadi kita. Apa yang dimaksud ini? Allah menitipkan roh ke tubuh kita. Artinya dalam tubuh ini kalau kita bawa ke tasawuf ya, tapi saya bukan pengikutnya Siti Jenar, bukan saya wahdatul wujud, tapi Siti Jenar sudah menyampai hakikat ma'rifatullahnya. Dia bilang ana Rabbi, aku Tuhan. Kenapa? Seakan-akan dia mengatakan aku ini ciptaannya Tuhan. Ada dhamir mustatir namanya yang disimpan. Makanya saya minta bapak-bapak hati-hati, roh yang dititipkan Allah ke tubuh ini jangan sampai dirusak Pak ya. Kasih asupan istighfar dan sholawat, perbanyak bersolawat, karena orang yang bersolawat nanti di dunia pun di akhirat akan dikabulkan oleh Allah apa keinginannya. Ini ada jemaah saya Pak Hari sama Pak Samsul. Saya kalau digabus Pak tiap malam baca selawat 1000. Kalau Pak tak percaya datang ke rumah habis Isya, sudah kumpul jemaah tiap malam baca selawat 1000. Itu. Jadi kalau pengen tahu saya berzikir datang ke gabus. Saya itu kalau habis Isya baca zikirnya Astagfirullahaladzim 100, kemudian baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu 100, kemudian baca sholawat Jibril 1000, kemudian membaca Ya Latif, Ya Rasyad, Ya Fattah, baru baca Wa'adin Finnas. Jadi kalau pengen orang pun begitu baca Wa'adin Finnas bilhadi ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Baca innahu min Sulaiman. Kalau pengen kaya baca wadduha wal laili idza saja. Saya nggak kerja Pak itu, tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki. Karena Allah itu bukan Tuhan pekerja, tapi Allah itu Tuhan yang ngasih makan. Makanya walaupun ada orang yang nggak kerja tapi tetap makan, karena Allah itu Tuhan yang ngasih makan. Yang terakhir, ini saya takut di WA sama Pak Bambang, mumpung sebelum di WA ditelepon, saya ngasih tahu. Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, keturunan Rasulullah ke 29, pernah dibuka intisabnya oleh Allah, pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama, barisan pertama, barisan yang kedua, dan yang terakhir barisan yang 3. Kelompok yang pertama kurang lebih ada sekitar 1000-an, hampir 3000 atau 10.000. Yang kedua lebih banyak, yang ketiga lebih banyak lagi. Sayyid Muhammad bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapa kelompok pertama? Nabi Muhammad menjawab, hum ashabi. Ini sahabat-sahabatku. Man hum ya Rasulullah? Siapa kelompok kedua? Rasulullah menjawab, man hum ashabi. Ini kelompok sahabat-sahabatku. Kelompok yang ketiga ditanya, man hum ya Rasulullah?
Ini yang ketiga kelompok siapa Rasulullah? Hum min baladina Indonesia. Coba bayangin Pak. Kelompok yang pertama sahabat, kelompok yang kedua sahabat, kelompok yang ketiga yaitu min baladina Indonesia. Ditanya Rasulullah Sayyid Muhammad, "Limada? Kenapa Indonesia itu bisa menjadi kelompok yang ketiga?" Nabi Muhammad menjawab, "A'dhamah maulidi." Karena Indonesia itu banyak orang-orang yang mengagungkan hari kelahiranku. Luar biasa kalau maulidan. Ini enggak seberapa Pak. Kalau Bapak tanya cerita ke Pak RT 09 di sana di Madura, maulidannya bukan per masjid, per rumah, per kakak. Mulai bulan Syafar tanggal 20 selesai Rabiul Akhir tanggal 20. Jadi per rumah maulidannya. Dan gak kaleng-kaleng, saking senangnya acara maulid Nabi, lebih meriah ketimbang Idul Fitri, lebih meriah ketimbang Idul Adha. Saking agungnya bulan maulid. Cuma kadang-kadang ini alhamdulillah malam ini maulid bukan cuma seremonialnya aja, tapi mendapat berkahnya dan formalnya. Saya kemarin ngisi ceramah di Bintara. Ini nggak ada apa-apanya. Maulidnya sini nggak ada apa-apanya ketimbang di Bintara. Yang datang 10.000. Amplopnya jemaahnya yang hadir per orang 100.000 full. Yang bawa anak 5 berarti dapat 600.000 sama ibunya. Itu. Terus makannya itu nasi bukhori. Satu orang satu dus. Ada yang kambing, ada yang ayam. Cuma saya menyayangkan cuma dapat seremonialnya aja. Orang selawatan ya bercanda, jemaahnya bercanda, merokok sambil main slot, ya nggak masalah lah. Mahal qiyam cuma ngerokok. Ustaznya ceramah biasa ngobrol masing-masing. Artinya apa? Acara maulid memperingati maulidnya dapat, cuma nggak dapat hasilnya maulidnya. Saya pengen malam ini bapak-bapak betul-betul ada hasilnya. Di samping uang yang dikeluarkan itu besar, capek menyiapkan DKI capek, tapi juga dapat hasil berkah dan manfaat Rasulullah SAW. Saat itu bapak-bapak. Terus juga di Masjid Zamzam itu luar biasa. Saya dapat kabar tadi, benar-benar bisa diperbesar. Itu karena musola itu bisa dibikin masjid Pak. Ya, kalau wakifnya itu menyampaikan ini, karena dia ada ustaz sih banyak. Tapi kalau wakifnya sudah bilang ini untuk musola, itu nggak boleh dibuat masjid. Tapi ini kan bukan wakif, ini tanah kosong. Jadi boleh dirubah-rubah. Umpama satu saat hari jadi bikin masjid, saya bilang kalau nggak salah 1 bulan yang lalu saya kesini Pak, ngambil burung gagak kesini sama Pak RT-nya, dikasih burung gagak. Saya datang, ini yang pantas Al-Hidayah ini buat masjid. Gitu. Iya Kiai, nanti ngapain nunggu nanti? Itu. Ini mumpung ada sepunya, nggak usah nunggu nanti. Terus kalau ada jadi bikin masjid nanti masjid Zamzam sepi, enggak juga. Justru berlomba-lomba itu bagus, ngasih warna yang bagus, enggak apa-apa. Kalau memang sudah full nggak apa-apa. Yang nggak dibikin masjid juga nggak apa-apa. Cuma saya pengen buka ilmu fikih. Kalau memang sudah pembokoknya
menjadikan musola itu nggak bisa dirubah jadi masjid kalau wakifnya orang yang beri wakaf itu sudah meninggal. Tapi ini belum meninggal, masih banyak yang kontribusi ke dalam hidayah, kemudian pengen dirubah, nggak masalah. Kalau sudah meninggal semua pendiri al-hidayah kemudian dirubah masjid, bukan macam-macam. Ini bertentangan sama fikih ya Pak ya. Nanti kan tanya sama yang biasa ngaji Fadul Qori, Fadul Mu'in, itu kan ada kitab-kitab di Fadul Mu'in tentang masalah akad namanya. Itu yang saya minta Ibu Bapak, hasil maulid ini kita menggunakan akhlak yang baik, kita duduk-duduk yang baik, kita berdiri yang baik, dengan kata-kata baik, berprasangka baik. Kita harus serasi Pak ya, harus serasi. Sama dengan halnya Bapak serasi menghela nafas dan mengeluarkan nafas tanpa dirasakan sama Bapak. Saat Bapak menghisap udara, itu kalimat Ar-Rahman yang tercipta, Ar-Rahman. Keluarnya Ar-Rahim, cuma Bapak nggak merasakan. Makanya Bapak sulit mencapai tingkatan yang agak tinggi dalam akidah maupun dalam abad, dalam pengabdian kepada Allah, karena Bapak nggak pernah ngurus nafasnya di sendiri. Coba kalau Bapak ngurus nafasnya, saat Bapak nafas Ar-Rahman, keluar Ar-Rahim, atau diganti La ilaha illallah Muhammad Rasul. Bapak tak pernah. Nanti minta aja Ustaz Semantri sama Ustaz yang lainnya bagaimana cara melafalkan kalimat la ilaha illallah yang bisa beriringan dengan nafas keluar, masuk nafas la ilaha illallah, keluar Muhammad Rasulullah, agar Bapak bisa mencapai maradatillah, sirrun min asrarillah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin yang ikut hadir pada malam ini, karena malam ini malam yang sangat luar biasa, rahasianya Allah turun dari aras, maka mudah-mudahan mendapat ridhonya Allah, mendapatkan syafaatnya Allah, dan mudah-mudahan anak turunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga berbakti kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.